Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana seorang ateis memandang agama, moralitas, dan keberadaan Tuhan? Dalam buku Outgrowing God karya Richard Dawkins, kita diajak untuk menyelami cara berpikir yang berbeda dan menantang keyakinan umum. Disclaimer, video ini tidak bertujuan untuk mengarahkan Anda pada ateisme atau memengaruhi keyakinan Anda. Tujuan kami adalah untuk memahami cara berpikir seorang ateis mengenai konsep ketuhanan. Richard Dawkins mengajak pembaca untuk mempertanyakan konsep Tuhan secara mendasar. Ia membuka dengan sebuah pertanyaan yang mungkin tampak sederhana, tetapi memiliki implikasi besar. Mengapa kita percaya pada Tuhan? Dawkins berpendapat bahwa banyak kepercayaan terhadap Tuhan muncul bukan karena bukti, melainkan karena warisan budaya. Kita cenderung mempercayai sesuatu karena diajarkan sejak kecil, bukan karena telah memeriksanya secara kritis. Dawkins juga menyoroti bagaimana berbagai agama di dunia menawarkan pandangan yang sangat berbeda tentang Tuhan. Ada yang percaya pada satu Tuhan, ada pula yang meyakini banyak dewa. Jika keyakinan ini begitu beragam dan kadang saling bertentangan, bagaimana kita bisa yakin bahwa salah satu dari mereka benar? Baginya, keberagaman ini menunjukkan bahwa kepercayaan pada Tuhan lebih merupakan produk sejarah dan geografi daripada fakta universal. Selanjutnya, Dawkins membahas asal-usul konsep Tuhan. Ia menunjukkan bagaimana masyarakat kuno menggunakan dewa-dewa untuk menjelaskan fenomena alam yang belum mereka pahami, seperti petir, gempa bumi, atau asal-usul kehidupan. Namun, seiring waktu, ilmu pengetahuan mulai menggantikan peran dewa-dewa ini. Penjelasan yang dulunya bersifat supernatural kini dapat dijelaskan secara ilmiah tanpa memerlukan campur tangan ilahi. Akhirnya, Dawkins menantang pembaca untuk mempertimbangkan kemungkinan bahwa Tuhan adalah gagasan manusia, bukan realitas. Bagi Dawkins, ini bukan berarti Tuhan tidak penting bagi sebagian orang, tetapi lebih kepada apakah keyakinan itu didasarkan pada sesuatu yang benar-benar ada atau sekadar tradisi yang diwariskan. Dengan cara ini, ia tidak hanya meminta pembaca untuk meragukan keberadaan Tuhan, tetapi juga untuk berpikir lebih kritis tentang asal-usul keyakinan mereka. Banyak orang percaya bahwa tanpa agama, manusia tidak akan tahu apa yang benar dan salah, seolah-olah moralitas hanya mungkin jika kita mengikuti aturan dari kitab suci. Namun, Dawkins mempertanyakan asumsi ini dan menunjukkan bahwa nilai-nilai moral bisa muncul tanpa perlu melibatkan wahyu ilahi. Ia memulai dengan menggambarkan bagaimana manusia secara alami memiliki empati, kemampuan untuk merasakan apa yang dirasakan orang lain. Ketika kita melihat seseorang terluka atau membutuhkan bantuan, kita cenderung ingin membantu, bukan karena aturan agama, tetapi karena naluri kemanusiaan kita. Empati ini adalah dasar dari moralitas, dan Dawkins percaya bahwa ia telah berkembang melalui seleksi alam. Dalam masyarakat, kerjasama dan saling peduli meningkatkan peluang bertahan hidup, sehingga perilaku ini menjadi bagian dari sifat manusia. Dawkins juga membahas bagaimana aturan moral seringkali berubah seiring waktu. Jika moralitas benar-benar tetap dan ditentukan oleh agama, mengapa ada begitu banyak perubahan dalam cara kita memandang hal-hal seperti perbudakan, hak-hak perempuan, atau hukuman mati? Pada zaman dulu, banyak tindakan yang sekarang kita anggap tidak bermoral justru dianggap normal dan bahkan direstui oleh agama. Hal ini, menurut Dawkins,
menunjukkan bahwa moralitas kita lebih dipengaruhi oleh perkembangan sosial dan budaya daripada agama itu sendiri. Selain itu, ia menekankan bahwa moralitas yang didasarkan pada kitab suci seringkali bersifat terbatas dan eksklusif. Banyak agama mengajarkan untuk mencintai sesama, tetapi hanya dalam konteks kelompok mereka sendiri. Sebaliknya, Dawkins mengusulkan bahwa moralitas sekuler dapat bersifat universal, mencakup semua manusia tanpa memandang keyakinan atau latar belakang. Menurut Dawkins, moralitas adalah sesuatu yang kita ciptakan bersama, sebuah kontrak sosial yang bertujuan menciptakan dunia yang lebih baik. Manusia tidak membutuhkan ancaman hukuman neraka atau janji surga untuk menjadi baik. Sebaliknya, manusia hanya perlu bertanya pada diri sendiri, apa yang membuat hidup lebih adil dan damai bagi semua orang? Dengan cara ini, moralitas menjadi sesuatu yang hidup, terus berkembang, dan lebih sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan modern. Richard Dawkins menjelaskan bagaimana ilmu pengetahuan memberikan penjelasan yang lebih rasional tentang penciptaan alam semesta dibandingkan narasi-narasi religius. Ia memulai dengan menyebutkan bahwa selama berabad-abad, manusia menggunakan agama untuk menjelaskan pertanyaan besar. Dari mana alam semesta berasal, dan bagaimana kehidupan dimulai? Namun, ia menekankan bahwa ilmu pengetahuan modern telah menjawab banyak dari pertanyaan ini dengan bukti yang dapat diuji, menggantikan mitos-mitos kuno. Dawkins menguraikan teori Big Bang sebagai awal dari alam semesta. Ia menggambarkan bagaimana seluruh materi dan energi di alam semesta berawal dari satu titik yang sangat kecil dan padat, yang kemudian meledak sekitar 3 miliar tahun lalu. Dari proses ini, bintang, planet, dan galaksi terbentuk secara alami tanpa memerlukan pencipta supernatural. Meski teori ini kompleks, Dawkins menunjukkan bahwa ia didukung oleh pengamatan ilmiah seperti radiasi latar kosmik dan pola pergerakan galaksi. Selanjutnya, Dawkins menjelaskan tentang asal-usul kehidupan di bumi. Ia mengajukan gagasan bahwa kehidupan mungkin dimulai dari molekul sederhana yang secara bertahap berkembang menjadi struktur yang lebih kompleks melalui proses kimiawi. Ini adalah awal dari apa yang kita kenal sebagai evolusi, di mana seleksi alam memungkinkan kehidupan untuk berkembang dan beradaptasi tanpa arahan dari entitas ilahi. Ia menekankan bahwa meski ilmuwan belum sepenuhnya memahami detail bagaimana kehidupan pertama kali muncul, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa campur tangan Tuhan diperlukan dalam proses ini. Ia juga mengkritik narasi penciptaan agama, seperti kisah Adam dan Hawa, yang menurutnya tidak hanya bertentangan dengan bukti ilmiah, tetapi juga sangat terbatas dalam ruang lingkupnya. Bagaimana mungkin cerita seperti itu menjelaskan keragaman kehidupan di seluruh planet ini atau usia alam semesta yang miliaran tahun? Pada akhirnya, Dawkins mengajak pembaca untuk melihat keindahan alam semesta dari perspektif ilmiah. Baginya, fakta bahwa segala sesuatu dapat terjadi secara alami, dari partikel kecil hingga galaksi besar, jauh lebih menakjubkan daripada kisah penciptaan apapun. Ia menyarankan bahwa memahami dunia melalui sains bukan hanya menggantikan agama sebagai alat penjelas, tetapi juga memperkaya rasa takjub kita terhadap alam semesta. Richard Dawkins mengajak pembaca untuk melihat kitab suci agama-agama besar seperti Alkitab dan Al-Quran dengan sudut pandang kritis. Ia memulai dengan menggambarkan kitab-kitab ini bukan sebagai sumber kebenaran absolut, melainkan sebagai kumpulan cerita yang ditulis oleh manusia dalam konteks waktu
dan budaya tertentu. Menurut Dawkins, penting untuk memahami bahwa kitab-kitab suci ini mencerminkan pandangan dunia masyarakat kuno, yang seringkali tidak relevan dengan nilai-nilai modern. Dawkins memberikan contoh cerita-cerita dalam Alkitab yang menurutnya penuh dengan kontradiksi dan moralitas yang bermasalah. Ia mengutip kisah seperti banjir besar pada zaman Nuh yang menggambarkan Tuhan menghancurkan hampir seluruh kehidupan di bumi. Baginya tindakan seperti itu sulit dipahami sebagai tindakan dari entitas yang Maha Penyayang. Selain itu, ia menunjukkan bagaimana beberapa hukum dalam kitab suci seperti hukuman rajam untuk pelanggaran tertentu tampak kejam jika dilihat dari perspektif moralitas modern. Ia juga mengkritik gagasan bahwa kitab suci adalah sumber moralitas universal. Menurut Dawkins, banyak aturan dalam kitab-kitab ini yang tidak lagi diterapkan, bahkan oleh para penganut agama itu sendiri. Misalnya, larangan bekerja pada hari Sabat, yang diabaikan oleh mayoritas umat Kristen saat ini. Hal ini, baginya, menunjukkan bahwa manusia telah memilih untuk meninggalkan sebagian besar ajaran kitab suci karena perkembangan budaya dan nilai-nilai yang lebih rasional. Lebih lanjut, Dawkins mempertanyakan klaim bahwa kitab-kitab suci adalah firman Tuhan yang sempurna. Jika memang demikian, mengapa ada begitu banyak versi dan interpretasi yang berbeda? Ia berpendapat bahwa kitab-kitab ini adalah produk sejarah, ditulis oleh manusia yang terbatas pengetahuannya, bukan dokumen ilahi yang bebas dari kesalahan. Namun, Dawkins tidak hanya mengkritik isi kitab suci. Ia juga menyoroti bagaimana kitab-kitab ini sering digunakan untuk membenarkan kekerasan atau penindasan. Dari perang salib hingga ekstremisme modern, ia menunjukkan bagaimana agama seringkali menjadi alat justifikasi untuk tindakan-tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Pada akhirnya, Dawkins mengajak pembaca untuk tidak takut mempertanyakan kitab suci. Karena mempertanyakan bukan berarti tidak menghormati. Baginya, memahami kitab suci sebagai karya manusia, bukan Tuhan, dapat membantu kita menemukan moralitas yang lebih adil, berdasarkan logika, empati, dan pengalaman bersama, bukan pada aturan kuno yang sudah usang.